Gue akan nyalahin airline A nih. Iya. Padahal gue ada andil salah di situ. Gue nggak akan munculin salahnya gue. Iya. Kenapa ya harga pesawat bisa ngasih harga tiket segini, dan kereta itu bisa ngasih harga tiketnya segitu mahal? Di bis, semewah apapun bis, Toiletnya masalah. toilet itu masih masalah sama gue. Oke, apa kabar penumpang Indonesia? Hari ini ketemu kita bersama-sama dalam edisi yang pertama ya sebenarnya ya. Ya. Edisi pertama dong. Perdana. Edisi perdana. Edisi perdana yang sudah direncanakannya cukup lama, tapi kali inilah Agak sedikit tertunda ya kemarin. banyak bener lika-liku naik turunnya nih, udah kayak roller coaster. Ada beberapa biasalah itu. kasus di darat dan di udara. isu di aviasi, jadinya kayaknya agak sedikit telat kita bikin perdananya. Ya udah, tapi yang penting kan the show must go on. Ya, show must Itu go on. dulu, ya kan. Nah, mungkin dari Bang Empik nih yang perlu nyeritain nih masalah apa sih sebenarnya Passenger Indonesia atau apa kemarin IDPEX. kita sebutnya IDPEX ya. IDPEX Indonesia. IDPEX Indonesia. Ini boleh diceritain ya? IDPEX, jadi IDPEX itu kan mengacu, kalau di aviasi itu PEX itu kan berarti jumlah bawaan ya, jumlah penumpang. Tapi mengacu ke manusia. Ya. Tapi itu mengacu ke jumlah. Jadi ketika pilot tanya PEX itu berapa, kita nyebutinnya 200, 150 gitu kan. Jadi bukan ke individu PEX-nya. Jadi ya dari situ ide untuk mencari namanya, karena dulu bikin nyari namanya susah banget. Ini mau dinamain apa ya gitu kan. Penumpang Indonesia terlalu panjang. Iya. Penumpang Indonesia terlalu panjang. Akhirnya kepikiran waktu itu sama gue, ya udah IDPEX deh. Nah, dulu gue sama Alvin itu lebih sering diskusi tentang isu-isu yang terjadi di apa yang lagi viral gitu ya. Gitu loh. Isu-isu tentang penumpang deh, layanan penumpang, tentang keluhan dan lain-lain gitu. Dan biasanya itu kan karena kita sama-sama gabung di banyak komunitas transportasi. Ya, isu itu selalu ada gitu loh. Bahkan bisa dibilang tiap minggu. Ya akhirnya kan kita sering diskusi. Akhirnya kepikir sama gue, ini kenapa gak kita kontenin aja ya hasil diskusinya ya, daripada kita cuman misalnya gue kesel nih sama orang di grup gitu kan, di postingan gitu yang ngocehnya macam-macam gitu kan. Ngawur-ngawur gitu. Ada yang sampai mereka ketika kita mencoba menjelaskan secara real atau enggak secara masuk akal gitu, karena itu statusnya pembicaraannya kita itu dalam tanda kutip membela si operator, akhirnya kita dibilangnya macam-macam. Kalau isu untuk ngebela operator itu justru lebih kecil sih. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Jadi kebanyakan itu kalau yang ada di lapangan nih ya, di sosial media, itu tempur tuh antara penggemar sama-sama penggemar transportasi darat, roda besi dan roda karet. Ini tempur melulu nih, mulai dari main banding-bandingan, mulai dari nanti ketika ada yang ini kecelakaan, terus yang ini kecelakaan juga, akhir di situ jadi medan pertempuran juga gitu, macam-macam gitu. Kayak tuh kan lebih baik pakai kereta, tuh kan lebih baik pakai ini gitu kan. Gitulah. Tapi kalau sama pesawat terbang nggak ada yang berani bandingin ya. Masalahnya mungkin karena memang pesawat terbang itu segmennya beda kali ya. Iya. Kejadiannya jarang, tapi sekali kejadian, wow, angkanya gitu. Itu beda aja. Even kalau misalnya pun gue ikut juga di di yang banyak mengulas penerbangan tuh, kebanyakan kalau yang banyak mengulas penerbangan itu grup-grup sosmed yang sifatnya traveling. Oke. Jadi kayak ada grup traveling yang internasional, ada yang traveling lokal. Itu lumayan cukup banyak tuh ngebahas soal penerbangan.
Terutama soal delay dan lain-lain gitu. Ya kadang gimana ya kalau soal delay atau enggak ada isu di pesawat airline ini gitu. Gue punya koneksi langsung ke salah satu maskapai gitu kan. Biasanya gue klarifikasinya ke situ dulu nih. Karena biasanya kan ketika orang posting itu belum ada klarifikasi, bukan belum ada klarifikasi, belum ada kronologi atau belum ada konfirmasinya ya. Belum ada kronologi karena orang tahunya pada saat kejadian begitu. Ya tahu sendiri ya sosial media kadang-kadang gue nggak tahu memang mau niatan dia kayak gimana. Bahkan gue sendiri pun seandainya pun gue mengupload hal yang nggak gue sukai atau nggak hal yang mengecewakan gue pasti mengesampingkan errornya gue. Paham maksud gue kan? Iya. Jadi ketika gue akan nyalahin airline A nih, padahal gue ada andil salah di situ, gue nggak akan munculin salahnya gue. Ya itu kan. Yang akan gue framing adalah kesalahannya si airline-nya ini. Yes. Gitu. Betul. Makanya biasanya gue akan mengkonfirmasi ke si airline-nya, gue nanya, ini ada apaan nih? Om, ada bahasan begini tahu nggak? Oh iya mas, itu kadang kejadian begini. Terima kasih ya udah ngasih tahu kita. Biasanya mereka ngabarin tuh. Iya mas, ini coba nanti kita konfirmasi ke media gitu. Karena kan mereka kan punya link media biasanya. Gitu. Makanya gue akhirnya ngasih tahu. Tapi kalau ngasih tahu ntar biasanya gue ngebelain atau gimana gitu. Enggak lah, namanya itu manusiawi banget ya. Kenapa nggak ada satu manusia pun yang ingin disalahkan pertama. Iya. Ya kok mau yang ngaku ya gue ada salahnya itu ngomongnya pakai tandanya rendah banget tuh gitu ya. Nggak pengen iya gue salah, nggak ada yang berani gitu. Iya gue salah, kan gitu loh. Itu manusiawi banget. Teman tadi dari IDPEX ini sebenarnya dengan membahas berbagai konten yang ada sekarang ini ya, tujuannya apa sih? Bikin Passenger Indonesia atau IDPEX ini nih tujuannya apa? Kalau gue tujuannya lebih kepada apa ya? Bahwa kita itu sebagai penumpang itu juga mesti paham sih. Jadi ada anekdot penumpang adalah raja. Iya. Sorry to say, buat gue itu adalah omongan feodal zaman dulu gitu. Iya. Kita udah bukan lagi di zaman feodal nih. Bukan lagi di zaman feodal. Istilahnya ketika mentang-mentang gue makan di restoran terus gue tiba-tiba ngebersihin meja sendiri, gue diliatin sama orang, tuh orang ngapain bersihin meja ya gitu. Padahal kan dia ngebayar ke restoran, dia ngebayar orang buat punya waitress gitu. Tapi ya memang apa salahnya sih kalau kita ngebersihin gitu. Betul. Ngurangin beban mereka gitu kan. Betul. Minimal. Mungkin akan ada paradigma yang menggeser penumpang raja menjadi penumpang adalah mungkin lebih baik di penumpang adalah partner ya. Ya. Itu lebih cocok sih. Lebih enak. Kita bermitra sebenarnya. Bermitra. Sama-sama punya kebutuhan. Gue punya kebutuhan. Iya. Gue punya kebutuhan nih dianterin ke ini. Tapi dia juga punya kebutuhan nih karena gue kan membayar sesuatu ke mereka buat jadi buat jadi membayar investasi mereka dalam memberikan gitu. Pelayanan. Sama-sama kita melayani kan. Iya, benar. Gitu. Soalnya kalau dibilang penumpang adalah raja dalam beberapa hal ya kayak oke, gue raja, kendaraan gue nggak usah gue naik bis mahal ya, naik angkot deh, angkot yang mau gue tinggalin, kan gue raja, ngapain gue bantuin dorong, bener nggak? Tapi kan kenyataannya kan nggak gitu juga, betul kan? Bener. Jadi ada kayak tadi ada sempat kita lihat yang ada bis mogok didorong rame-rame karena transmisinya rusak. Kan ini kan bentuk partnership juga, kemitraan. Mereka udah gitu dan mereka senang dengan pelayanan PO-nya mungkin ya. Lalu juga awak bisnya menyenangkan gitu. Terlepas dari masa kerusakan kan insiden. Itu insiden. Jadi bantulah tolong. Habis itu mungkin ada mekanik ya, mereka bisa bersama-sama mendapatkan kenyamanan kembali kan gitu loh. Bener. Sekarang zamannya kolaboratif. Yes, betul. Walaupun kita sebagai penumpang kita bayar, kita sebenarnya juga berkolaborasi nih dengan transportasi yang kita naikin gitu kan. Betul. Karena tanpa mereka juga kita juga bukannya nggak punya pilihan ya, memang kita butuh mereka juga dan mereka butuh kita kan. Apa salahnya sih sama-sama kolaboratif gitu loh. Jadi kita bangun partnership ya. Benar, nggak usah membuat friksi atau gesekan membuat kasta di situ, nggak usah gitu. Nggak perlu gitu.
hal-hal yang nggak perlu. Sama-sama kita bangun Indonesia ya, berarti ya begitulah, ya kan. berawal dari situ kan, karena ya walaupun memang model-model kayak gitu masih ada aja ya, bahkan di negara maju gitu kan. Iya, iya. Apa namanya, sifat-sifat feodal itu bahkan di negara maju ada, tapi mungkin itu udah berkurang kali. Iya, udah betul, berkurang betul, gitu. Karena betul. kalau waktu kemarin gua ke Jepang apa ke negara Asia lain, ya walaupun gua ngelihat ada gitu yang kayak gitu, gitu, mereka menyalahkan, tapi mereka menyalahkan itu dalam kondisi mereka tuh udah jadi smart packs. Smart packs nih. Oh, oke. Be creating the smart packs or the smart passenger of Indonesia. Betul. Jadi gue punya kalimat yang disebut smart packs itu, istilahnya ya kita jadi penumpang juga mesti smart sih. Betul, bukan cuman smartphone ya, bukan cuman smart city ya, ya kan, ada smart living kan, walaupun ditanya apa sih smart living, nggak ada, ya tetap aja smart semua ini kan tetap perlu smart people. Betul. Nah kita kenapa jadi ngambil smart yang passenger ini karena people-nya jadi passenger. Iya. Gitu ya, ternyata ya. Oke, keren ya. Benar. Kayak berarti kemarin kayak contohnya kayak kemarin ya, orang-orang ketinggalan pesawat, ya kan? Gara-garanya kan lucu juga tuh kan? Yang dua kejadian itu lucu juga. Itu lucu sih kalau gue lihat. Dia ketinggalan pesawat terus dia ngomel-ngomel, terus dia kecewa sama airline-nya gitu. Iya. Yang kalau gue lihat, kan sempat gue share sama lu ya, itu kan dia seseorang yang mengerti hukum, orang terdidik lah itu, educated. Gue nggak bakal bilang mereka nggak educated, karena kalau melihat itunya dia cukup educated kalau gue lihat gitu. Ya harusnya lah. Iya. Jabatan pekerjaan dia juga udah kelihatan tinggi. Tiba-tiba dia terlambat 5 menit, terus menghubungkan antara 5 menitnya dia dengan keterlambatan pesawat maskapai lain lagi dan maskapai gitu. Karena ya teman-teman kita banyak di maskapai lah gitu kan. Iya. Ya gue rasa maskapai mana sih yang mau pesawatnya telat gitu? Pasti nggak ada. Nggak ada yang mau pesawatnya telat gitu. Apalagi Indonesia, pemerintah udah punya rules-nya tuh. Telat berapa menit dapatnya apa, kompensasinya apa, telat berapa jam kompensasinya apa. Zaman sekarang kencang kan, kayak gitu-gituan kan. Dan itu kan kencang kan. Dan beberapa kali gue merasakan delay, servis itu diadakan gitu. Iya, bukan berarti dilanggar, artinya nggak di ini kan. Jadi kompensasi itu dikeluarkan gitu. Yang di pesawat gue udah pernah, di kereta gue udah pernah. Kalau di bis enggak sih. Belum pernah ada kompensasi kayak gituan di bis gitu. belum saatnya mungkin bis atau telat apa berapa ya. jam juga ya kita pasrah aja udah. Pasrah, emang lagi perlu itu, biayanya juga masuk kayak itu gitu ya. Gitu. Ya kalau ngelihat perbedaannya itu ya cukup lumayan ya antara bis dan ini di moda darat ya. Iya. Antara bis dan kereta api misalnya. Kita nggak bisa bandingin lagi sama yang pesawat, beda lah itu. Iya, udah beda. Kalau kayak kemarin gue baru lagi seneng tuh ngelihat di Smart TV, ada Smart Passenger, ada Smart TV. Di Smart TV itu gue buka kayak YouTube, yang gue liatin ya begitu deh. Ada sleeper bus. Ya alhamdulillah tahun lalu gue kebagian tuh. Nyobain. Gue penasaran banget. Sampai gue belain gue pergi ke Solo. Kita ketemu teman gue di Solo. Alasannya gue mau ketemu lo. Padahal tujuan sebenarnya gue mau pulang pakai sleeper bus. Iya. Alasannya begitu. Iya. Itu ya menarik sambil tiduran gini, ya kan. Dan harganya lumayan waktu itu dari Solo ke Jakarta itu gue kena 600.000, ya kan. Ya kalau kita bandingin dengan tiket pesawat, ya tiket pesawat yang kayak seharga kira-kira kisaran segitu pun dapatnya ekonomi kelas. Ya. Jadi kalau kita mau ngebandingin agak kurang pantas kalau dalam sisi itu gitu loh. Ya apa ya? Kalau di komunitas atau enggak di teman-teman grup-grup di sosial media itu ya dibilangnya kaum mendang-mending lah gitu kan. Ada beberapa postingan juga yang kemarin yang ketika kereta ini ngeluarin jurusan baru tiketnya harganya segini, ada yang bandingin sama pesawat.
Iya. Sesuatu yang konyol deh gitu kan. Kalau menurut gue Jakarta Malang kereta baru harganya tiketnya sekian juta. Lah mendingan gue naik pesawat. 1,2. Iya Iya kan? mendingan gue naik pesawat lah harganya segini gitu kan. Terus ada juga, nah yang pintar juga ada yang bertanya, kenapa ya harga pesawat bisa ngasih harga tiket segini dan kereta itu bisa ngasih harga tiketnya segitu mahal? Iya. Mm-mm. Itu kalau dia dapat angkanya berapa, bagaimana mencapai angka itu, dia pasti pebisnis. Nah, dan dari semua komentar itu, nggak ada yang tahu tuh ininya di mana. Jadi pas gue ngeliat ini emang mereka nggak tahu gitu loh. Yes. Emang mereka nggak tahu. Iya. Sampai pada akhirnya yang gue jelasin, kereta ke Jakarta ke Malang tuh berapa jam? Ya, let's say sebut aja 12 jam. Ya, 12 jam dengan full kapasitas, anggap aja kayak Gajayana gitu. Itu dia satu kereta itu ada 50 penumpang. Kelas eksekutif kan? Kalau dia bawa sekitar 10 kereta satu rangkaian, berarti kan 50 kali 100. Yeah. Kali 10. 500 penumpang ya. 500 penumpang, rentang waktu perjalanan 12 jam. Pesawat Jakarta Malang dalam 12 jam udah bisa dapat berapa sorti? Iya. Berapa sorti bolak-balik? Iya, betul. Itu kan sekali perjalanan Jakarta Malang tuh paling nggak 1,5 jam. 1,5 jam. Sampai katakan dibuletin sama taksi segala macam 2 jam. Ya, sama ground time-nya Iya, anggap aja setengah jam. Jadi 2 jam betul, setengah. 2 jam. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Kalau untuk mencapai di angka 12 jam berarti 10 kali kan? Iya. 10 kali bolak-balik. Iya. Dia sekali jalan ngangkut penumpangnya berapa? 100. B737. Iya. 100. 130-an. Iya, 10 kali bolak-balik berapa? 1.000. Sudah 1.000. Iya. Hitung aja tuh harga tiketnya berapa. Makanya mesti belajar bisnis. Nah, jadi, iya. jadi tahu berapa ini Makanya. kenapa harganya jadi segitu, Iya. ya kan? Itu belum Masuk akal kan, jadi kenapa pesawat bisa jauh lebih murah daripada kereta? Iya. Itu udah harganya, itu udah salah satu bentuk perhitungan kita secara apa ya? Secara logis lah. Iya. Gitu. Even bukan orang bisnis deh. Gitu. Tapi apa yang gue jelasin tadi itu cukup logis di di kepalanya kita gitu. Betul. Gue pernah bayangin gini. Apa yang pada saat kenapa gue lagi mau naik bis, kenapa gue perlu pesawat? Kalau gue perlu cepat, gue pakai pesawat. Tapi kalau gue pakai bis, berarti gue lagi mau menikmati hidup gue. Boleh dong? Iya. Kenapa? Di pesawat kagak ada pemandangan bagus, bro. Betul. Wih, dia tuh cuma putih biru. Sekali-sekali udah ada gunung nyembul, selesai. Betul. Tapi kalau di bawah ini kan, wih, itu sawah emang beneran hijau, lalu si padi ini lagi masuk masa panen, kan cakep banget gitu loh. Bener. Ada ngoprek apa lagi lewatin lintasan kereta, kita lihat pemandangan yang lain, ngelintasin jembatan kereta yang panjang, itu betapa indahnya lembah itu gitu loh. Iya. Itu yang nggak ada di pesawat. Bener. Gitu loh. Jadi memang di tiap moda itu pasti ada plus minus. Ada plus minus, ada yang bisa kita dapat, ada ya rata-rata gini. Kalau gua pengalaman gue sebagai penumpang, zaman-zamannya gue dulu masih hobi nyari-nyari ide gitu kan. Kalau pengen relax, waktu itu gue naiknya bis. Oke. Tapi karena waktu itu gue masih kerja, gue jalan dari Jumat tuh gitu kan. Pengen relax kan gue. Ya udah tuh gue naik bis tuh. Kemana mencrok. Ke kota A, tapi bisa sampai 4 kali mencrok lah. Gitu kan, transit. Gitu kan. Ketika di kota A gue udah nyampe udah hari Minggu kan. Hari Minggu, jadwal bis itu kan cuma malam. Iya. Jarak jauh akap. Zaman dulu ya. Kalau sekarang ada angkatan pagi itu ada. Angkatan pagi ada. Kalau zaman dulu tuh cuma malam, sore berangkatnya. Iya. Atau nggak siang. Iya. Gitu kan. Nah, sedangkan gue masih pengen menikmati di kota itu sampai sore lah. Sore itu pilihannya cuma 2 berarti kan. Kereta sama pesawat. Iya, benar. Iya. Kereta sampai Jakartanya pagi. Betul. Sedangkan gue mesti harus kerja gitu kan. Kalau pesawat 2 jam gue udah nyampe Jakarta gitu. Gue masih bisa istirahat buat kerja besok. Jadi sebenarnya transportasi itu ada needs-nya, ada kebutuhannya. Iya. Kalau misalnya gue pengen butuh cepat, gue pasti akan naik pesawat. Kalau gue mau yang istilahnya bisa menikmati pemandangan, itu ada 2, antara bis atau kereta. Nah, ini kebagi lagi.
Kalau gue sendiri, gue pasti akan naik bis. Betul, oke. Tapi kalau gue bawa keluarga, bawa anak-anak bini, nggak mungkin gue naik bis. Oh iya. Udah pasti gue naik kereta. Iya. Lebih ada banyak plusnya lah kalau di kereta kan, panjang lah segala macam, kan ruangannya lebih gede. Betul. Time to relax-nya kita tuh di kereta tuh jauh lebih panjang dibandingin bis. Betul. Bis itu kita lebih banyak sebenarnya ngabisin waktu buat tidur sih. Ngabisin waktu buat tidur dibandingin sama ngelihat pemandangan gitu ya. Kalau kereta kita masih bisa punya tuh time to relax-nya. Kita lagi bete di gerbong di kereta, kita bisa ke restorasi, jajan. Sebenarnya tiap trip kita punya benefit lah. Dan moda transportasi itu menyediakan. Gitu. Kalau misalnya kayak bis sekarang, kenapa sekarang bis kalau orang mendang-mending bilang, wah bis sekarang mewah-mewah. Kenapa kereta nggak bisa bikin kayak bis ya? Dengan kursi yang cukup mewah, dengan ini gitu kan. Mesti banyak lihat cerita orang tentang kereta di Jepang gitu. Ada Fukushima segala macam yang ngeri loh. Sebenarnya karena kereta punya value sendiri. Yes. Sekarang kita bicara value nih. Value itu adalah nilai yang jarang orang tahu itu. Value-nya kereta itu adalah tepat waktu. Iya. Sama ya mungkin kenyamanan bisa dibilang nomor 2 ya, walaupun sekarang kenyamanannya udah mulai meningkat ya. Iya. Kenyamanan nomor 2, tapi tepat waktunya ini yang nggak bisa dikalahin sama moda transportasi darat manapun. Tepat waktunya. Oh tapi nyaman, tetap buat gue nyaman kereta ya. Dalam sisian dalam artian gini, kestabilan goncangan pada saat perjalanan. Kereta tuh enaknya gitu, lebih jauh lebih smooth dia. Iya. Ya walaupun sekarang memang kalau secara tingkat kenyamanan cukup nyaman di itunya aja sih, di interior, kursi. Walaupun secara kualitas mungkin kenyamanannya masih jauh lebih nyaman bis. Bis-bis yang kelas-kelasnya udah di atas eksekutif tuh. Kelas spesial lah istilahnya kan. Ada kelas presiden, ada kelas apalagi tuh, kelas sultan. Nanti yang belum muncul kelas juragan, belum muncul nih, kelas juragan. Ada lagi kelasnya ya, bukan merek loh. Maksudnya kelasnya kelas juragan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau buat gua, kalau gua menikmati perjalanan jauh tuh, jauh nih misalnya jauh. Let's say Jakarta Surabaya gitu. Jakarta Surabaya. Jadi kalau di atas 500, di atas 400 km tuh gue lebih prefer kereta sih, walaupun sendiri ya. Di atas? Di atas 400 km lah. Gue lebih prefer sendiri, karena kalau udah perjalanan lebih dari 4 jam, kita kan punya kebutuhan alam tuh. Buang air kecil, segala macemnya. Buang-buang gitu. Segalanya ya. Ya. Di bis, semewah apapun bis, sebagus, senyaman, paling nyaman tempat duduknya tuh bis. Toiletnya masalah. Toiletnya itu masih masalah sama gua. Dan kita nggak bisa kayak Pak supir berhenti di restoran rest area kan nggak bisa. Pak, kalau dulu kan masih bisa kita nyolek ya. Iya masih bisa. Pak, zaman dulu bis belum ada toilet tuh. Pak mau toilet. Dia datang ke bensin ya, berhenti ke bensin. Itu zaman-zamannya gua dulu Jakarta Bandung tuh, sering tuh kayak gitu. Pak mau ke toilet gitu kan. Udah dia berhenti dulu ke bensin. Sekarang kan enggak. Sekarang enggak. Iya, karena minimal harus area. Apalagi kalau bisnya udah punya toilet, ya sopirnya bilang ya lu pakai toilet aja di bawahan gitu kan. Iya. Krunya kan bilang gitu. Nah, walaupun ada sekarang bis yang bisa toiletnya bisa BAB, tapi nggak banyak. Ada yang bisa BAB, yang bisa BAB ada. Jadi mereka punya tangki sendiri untuk nampung istilahnya. Kayak pesawat ya? Kayak pesawat, kayak kereta. Jadi ada penampungnya gitu. Tapi tetap aja desain toiletnya bis itu semua sama, standar. Kalau desain lebih enak kereta lah, lebih gede. Sempitnya itu standar gitu loh. Kereta gede loh. Kalau kereta mah gede. Enak, bisa ada kamar mandinya malahan gue lihat. Iya. Ini kalau mau dikocor, diaktifin bisa mandi loh kita. Kan ada kelasnya tuh, ada pipanya gitu. Benar. Kalau kereta itu ya udah toiletnya nggak terkalahkan. Gitu. Karena kalau udah perjalanan jauh gitu yang namanya buang air kecil itu, apalagi kalau misalnya AC-nya dingin gitu ya. Oh bakal sering. AC-nya dingin, terus kita sering jajan, sering minum, itu bakalan sering.
Betul. Kayak gue biasanya kalau udah di atas 400 km tuh kayak kalau cuma kayak Jakarta Cirebon, Jakarta Semarang masih prefer lah gue naik bis itu. Tapi udah habis Surabaya, gue lebih prefer kereta sih. Karena untuk umur kayak gue itu yang kayaknya bakalan cukup sering traveling ya, jalan-jalan ya, pindah-pindah ya. Iya. Antar gitu kota kan. maksudnya karena pekerjaan atau apa. Ya gue lebih milih situ ke itu. Tapi itu kan gue ya, orang lain mungkin beda. Beda betul. Ya kan makanya kayak tadi aja kayak sekarang sudah jauh lebih nyaman. Orang itu punya definisi nyaman sendiri. Ya, definisi nyaman pun kita kan nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain. Ada yang bilang naik kereta gelodakan bangkunya enak, menurut mereka nyaman, ya nggak salah. Ya menurut mereka nyaman ya. Iya, kayak pernah gue alamin waktu gue ke Natuna. Nah, pakai kapal cepet tuh. Kata orang di dalam aja Pak lebih nyaman. Lu tau tempat gue nyaman di mana? Ada di deck, itu ada 5 karung pete. Di situ gue paling nyaman udah. Gue duduk begini. Aduh lebih enak di sini pada gue di dalam. Bisa selonjoran, bisa apa, tengkurap gitu. Nah, itu makanya definisi nyaman tuh apa? Gue pikir gue doang gitu kan yang waduh gue mabuk laut juga ini lama-lama karena ombaknya hari itu gue lewat itu dahsyat sampai 6 meteran, 7 meter tuh ombak. Makanya definisi nyaman tiap orang beda. Tapi preferensi yang diambil dari tiap operator kenyamanan itu adalah ya seat ergonomi, semua sama, AC. seat ergonomi, AC, terus toilet. Iya. Kenapa sekarang toilet itu bagus? Itu sebenarnya nggak lepas dari zamannya Jonan tuh. Oh iya, yang bikin gebrakan ya. Ya, karena kalau menurut Jonan waktu itu, ya gue inget banget tuh omongannya dia. Salah satu hal yang paling nyaman pada saat kamu naik kendaraan umum apa? Bukan kursi. Bisa toilet. Toilet, pipis. Iya. Pipis dengan enak gitu, nggak bau, airnya banyak gitu. Iya, benar. Itu yang paling nyaman. Mau naik mobil naik kendaraan umum semewah apapun kalau toiletnya bapuk tetap aja nggak nyaman. Memang benar. Faktanya itu ya. Faktanya itu. Iya. Emang itu sudut pandang ya. Sudut pandang yang kadang-kadang kita nggak nyangka. Yang penting kursinya ergonomis gitu kan. Ada yang gitu. Ada nggak suka gitu. Ada yang biasa kalau udah kayak gitu. Ini itu menarik tuh. Gitu ya. Jadi being a smart passenger. Iya. Jadi kita bisa ngatur kayak kemarin itu yang baru launching juga menyatakan smart city kan si Bandung ya. Dengan berbagai aplikasinya. Jadi katanya biar kemana-mana itu orang biar orang kemana-mana bisa teratur waktunya. Nggak telat gitu. Nah kembali ke telat itu selain yang pesawat ini kan ada juga yang naik kereta. Tapi gimana tuh menurut Mas Empik? Ya naik kereta, naik bis terus jadi ketinggalan pesawat ini. Oh, yang itu ya kemarin. kita nggak nyari siapa yang keliru ya, tapi kan kita bisa lihat secara kronologis dan kalau dia mau ngebahas supaya dia sendiri juga nggak memperkecil resiko terlambat. Nah, betul. Itu gimana mendingan caranya tuh? Nah makanya. Dari Jepara loh. Kalau nggak salah itu dia dari Jepara ya? Iya dari Jepara. Jepara itu kereta yang paling dekat sependek yang gue tahu itu Semarang. Semarang ya. Nah, Jepara Semarang itu sekitar 4 jam pakai travel. Jadi ya memang karena mungkin dia pernah pengalamannya lebih sering naik bis si penumpang itu. Kalau gue ngeliatnya ya, karena Jepara itu emang kota bis malam sih. Iya. Bis malam itu bis malam. Dari zamannya dulu tuh, zamannya gua masih inget-ingetnya Pulau Gadung, Romangun. Pokoknya bis-bis malam yang paling bagus, paling mewah, paling cakep, paling cepat, paling ngebut gitu kan. Ya Jepara. Pasti lewat Jepara? Enggak, penumpang emang bis yang Jeparaan. Oh, bis dari Jepara? Jeparaan sama Kudusan tuh. Oh, oke. Nah, ini dari dulu banget ini udah persaingannya cukup ketat. Persaingannya dalam tanda kutip ya, persaingan di pelayanan ya. Melayani penumpang ya. Nah, cuman pada saat itu kan negatifnya ngelayanin penumpangnya salah satunya dengan timetable. Jalur Pantura. Terus sendiri jalur Pantura zaman dulu. Akhirnya, karena kan banyak komuternya tuh antara Jepara Jakarta sama Kudus Jakarta. Iya, dan hitungan mereka pendapatan by rate ya, by per trip gitu kan. Per tripnya kan lumayan tuh restorannya. Penumpang akan milih bis yang lebih cepat zaman dulu. Makanya pada saat itu kan dulu ada yang namanya, zaman dulu apa nih? Namanya bis banter. Bis banter itu. Wah terkenal zaman dulu tuh.
Nusantara, Pala Kencana, Lorena, terus yang kalau yang Jeparaan itu ada dulu Kudusan tuh ada Nusantara tuh salah satunya Mujijaya, Santika. Banyak deh pokoknya. Iya sih. Iya banyak. Iya. Nah, Yang itu rata-rata mereka yang mereka pengen mempercepat penumpang nyampe tujuan gitu. Iya. Bener ya, dalam arti yang benernya ya. Iya. Ininya ya. Kasihan kalau di bis kelamaan, di jam kelamaan gitu ya. Iya. Karena dulu Sampai gue kalau ngadepan gue lagi bawa mobil pulang kampung lewat Pantura gitu kan. Siapa tuh depan? Itu warnanya hijau putih. Sialan, gue minggir aja deh. Kita yang kalah deh ya kan gitu. Zaman dulu gue jadi bismania, masih bisa jadi bismania itu. Ya salah satu menikmati perjalanannya itu take over. Iya. Kan? Tapi setelah makin lama, makin dewasa, makin ini, gue malah berpikir kayaknya itu bahaya deh. Kayaknya itu bahaya deh. Tapi memang boleh ada pertimbangan lain loh. Benar. Ya kan? Cuman dulu memang gue kan ikut gitu kan karena emang gue lebih suka lebih suka kalau ke bis dulu gue lebih suka sama ininya sih, sama model zaman dulu tuh. Naik yang modelnya pengen modelnya baru, modelnya apa gitu. Ini ada bis baru, pengen banget nyobain. Bener. Begitu dia nyalip, gaya nyalipnya begini lebih kencang, powernya lebih kerasa, ya kan. Itu zaman-zaman yang gue dulu masih kerja tuh. Hari Jumat, habis Jumatan tuh kita udah mikir-mikir nih. Hari ini gue mau kemana ya? Ujung-ujungnya Kudus lagi sama Jepara, karena kan paling banyak bis-bis bagus di situ areanya. Iya, situ, betul. Gitu kan? Ada yang mau ke Semarang dulu, ada yang mau kemana gitu kan. Kayak gitu tuh. Gitu ya, jadi kalau si penumpang dari Jepara itu bisa ngatur waktunya ya, harusnya ya. Ya, mempersiapkan. Walaupun sekarang udah ada tol ya. Iya. Mungkin karena yang balik ke kasus yang tadi, mungkin karena penumpang itu udah terbiasa naik bis, dan selama itu timetable-nya selalu tepat. Jadi mereka menganggap bis aman. Iya, walaupun mungkin tepatnya itu kita nggak tahu seberapa rutin dia ya. Iya, kita nggak tahu sih seberapa Soalnya rutin. kan ada beberapa orang juga punya pemikirannya gini. Dulu waktunya tepat kok. Dulunya berapa begitu dikonfirmasi dicek ulang 10 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Sekarang kan kita belum tahu ya. Ya tapi kalau ngelihat kondisi kayak sekarang, beberapa kali terakhir gue naik bis, walaupun udah lewat tol Trans Jawa, tetap yang namanya waktu itu nggak bisa diprediksi sih. Iya, we don't know what's happening. Iya, kayak waktu dulu, waktu kemarin gue pernah ke mana? Ada acara di Bondowoso, kita ngumpul di Surabaya, yang lain pada naik kereta kan, gue naik bis sendirian. Soalnya acara anak kereta, yang naik kereta, gue naik bis sendirian. Apa di ledek-ledekin gitu. Oke. Mentang-mentang anak bis ya, gue naik bis aja, gue naik bis, gue menganggap pas gue ngobrol sama krunya, Pak, ini kira-kira sampai Surabaya jam berapa? Jam sekian. Oh, aman. Katanya jam 5 sebelum maghrib udah nyampe Surabaya. Bener. Jam 4-an itu udah mau nyampe Surabaya. Tato dia belok, cus keluar. Ke pom bensin langganannya tuh. Di situ. Di situ menuju situnya macet karena bukan jalan, bukan nontol kan. Iya nontol. Macet di situ, macet. Masuk pom bensin. Jadi pom bensinnya itu pom bensin checking. Punya si PO pom bensinnya. Oke, dia wajib ke situ dia. Iya, karena ngisi bensin di situ kan punya PO pom bensinnya. Sekaligus tempat buat ngecek penumpang kan. Sama transit kalau yang ada transit. Situ. Jadi dari keluar tol sampai ke pom bensin itu 1 jam. Oke. Dari pom bensin sampai di pom bensin 30 menit, 1,5 jam. Pom bensin balik lagi ke tol 1 jam lagi. Karena jalurnya macet. Itu udah mulurnya 2,5 jam. 2,5 jam kan. Padahal itu ke Surabaya itu cuma 30 menit lagi. Kan gue kesel ya. Buset, gue tinggal loncat ke sono nih mesti belok ke sini lagi. Iya. Akhirnya sampai masuk Surabaya udah jam berapa ya waktu itu ya? Jam 8 apa setengah 9 gitu. Masuk Surabaya aja. Cuma gara-gara itu doang. Ya ampun, lemah gue. Betul. Tapi emang begitu always prepare for unpredictable things ya. Ya. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan being smart passenger. Ya, itu bagian daripada kita jadi smart packs lah. Jadi istilahnya kalau misalnya kita pengen melakukan perjalanan, melakukan trip
terus yang jadi acuan kita adalah ketepatan waktu, jangan ambil resiko. Oke. Let's say untuk saat ini yang untuk jalur darat kecepatan waktunya cuma kereta. Gitu. Biar bagaimanapun kalau gua jadi dia ya, gua akan cari transportasi cepat apapun ke stasiun. Apapun yang diperlukan. Iya, gitu. Gojek asalkan punya duit yang cukup. Karena kalau kita udah ngobrolin waktu, itu udah nggak ada urusan duit kok. Nggak boleh kita punya pemikiran tentang itu ya. Iya, nggak ada pikiran kayak gitu. Lo naik pesawat misalnya harga tiketnya 1 juta gitu. Terus lo pengen menghemat 200.000, worth nggak? Ya enggak lah. Gue juga. Ya oke, kalau 200.000 itu bisa tercapai. Kalau tiba-tiba kayak kemarin ketinggalan pesawat, lo malah zong tiket 1 juta. Iya, gue juga pernah ngalamin. Kenapa gue nggak mau telat? Karena kebetulan itu sudah plan trip ya namanya ya. Kadang-kadang kita suka dapat tiket murah. Nah begitu kalau kita miss penerbangan itu, balik harga normal yang 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat lah. Misalnya gue beli tiket harganya 1 juta. Itu kan beli tiketnya seminggu sebelumnya kan. Ketika kita harus belinya go-show saat itu, nggak mungkin segitu harganya. Iyalah 1 jutaan lebih. Iya, nggak mungkin segitu. Dijamin itu gitu loh. Bisa 2 kali lipatnya malah. Iya, makanya gue mau lebih baik gue korbanin 200.000 lah, tetap lebih cuan gue. Ya. Iya dong, itu kan yang maksudnya tetap profit gue. Ya, makanya kan artinya yang itu yang memang yang gue maksud apa ya, smart packs gitu. Jadi dalam berencana itu kita ngelihat needs-nya. Lo butuhnya apa gitu. Lo butuhnya apa, kalau misalnya memang perjalanannya butuhnya adalah ketepatan waktu, timetable, ya udah untuk saat ini ya gue belum pernah ada yang bagi gue kereta itu belum ada yang ngalahin. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Gitu. Untuk saat ini. Gitu. Terus jadi kalau orang-orang mau jadi being smart passenger itu juga salah satunya kan kalau kita lihat banyak orang komplain lah kalau ada keberatan atau pujian juga mereka bisa nggak melalui ID packs gitu loh untuk mereka menyampaikan mungkin keluhan atau pujian mereka, kebahagiaan mereka gitu loh. Ya kalau itu mungkin ya suatu saat karena kan ID packs kan punya plan lumayan banyak nih. Iya. Punya plan lumayan banyak ya salah satunya nanti untuk mengakomodasi teman-teman penumpang deh. Gitu bahkan ya. Mungkin nanti di studio ini kalau misalnya penumpang punya pengalaman apa gitu kan berkenan hadir ke sini buat cerita, ayo gitu. Iya boleh secara ini dan ya kita atur dengan aturan media lah ya. Betul. Kalau beliau bersedia tapi nggak pengen mukanya ditampilkan atau atau ingin dijaga kerahasiaan identitas ya kita fasilitasin ya bisa ya. Ya, ID packs itu kan ada partner. ID packs itu kan ada gua, ada Alvin, ada lo juga. Tapi kan kita semuanya punya berkonsultasi dengan orang yang lebih yang kapasitasnya di atas kita lah ya. Lebih capable menurut gua gitu. Ya. Salah satunya yang bicara masalah hukum. Jadi kan kita sebagai penumpang nggak tahu hukum-hukum itu seperti apa gitu. Hukum-hukum tentang transportasi darat. Iya. Nah, misalnya untuk bis tuh hukumnya seperti apa. Jadi kita penumpang kan tahunya kebanyakan cuma naik gitu. Iya. Tapi minimal kalau kita tahu hukum-hukum yang ada di mereka. Jadi kereta, bis, pesawat itu ratusan orang bahkan sampai ribuan orang itu bekerja di belakang layar untuk menyukseskan pesawat itu bisa terbang, bis itu bisa jalan, kereta itu bisa jalan gitu. Kita nggak tahu tuh di background itu kayak gimana. Kita taunya cuma naik kan. Iya. Minimal dengan apa yang kita bisa kasih lihat bagaimana background di belakangnya mereka bekerja, kita jadi paham gitu. Kenapa pesawat bisa delay? Perjuangannya mereka ya. Kenapa kereta bisa delay juga? Kereta nggak sedikit walaupun kereta lebih ke on time, tapi kereta juga pernah ada delay kan. Kenapa bis bisa seperti itu kondisinya? Bagaimana apa potensi yang bisa dirubah? Iya. Mungkin ntar juga jadi bahan diskusi juga nih kita nih. Jadi menghubungkan antara penumpang dengan operator, berbagi cerita dan diskusi gitu. Bisa, oke. Kayak tadi kebetulan ya gue tinggal di Kalibata. Ini tempatnya di sini. Tadi gue pakai kereta kan bro.
Tadi hari ini pas banget itu ada kejadian yang bikin gue cukup tersenyum dan gue bilang ya Allah, gue cuma bisa doa ya Allah berkatilah mereka ya Allah. Kenapa? Siapa? Petugasnya komuter. Ada orang yang tunanetra. Itu mereka bantu sampai dibimbing tangannya, dianterin kemana mereka mau menuju. Masuk ke dalam pintu kereta dari mulai masuk stasiun, tempat duduknya, lalu masukin ke kereta di tempat tujuan pun tadi mereka turun di Depok Citayam mereka turun. Di situ udah ada yang petugas nungguin ya? Udah ada yang nungguin. Gue bilang, ini bukan kebetulan kalau mereka masuk ke dalam stasiun itu adalah kebetulan. Ada yang ngelihat, ada yang langsung cepet tanggap. Iya. Tapi bisa ada standby di situ nggak jauh itu udah kelihatan, walaupun dia orang nggak ditaruh di gerbong mana mungkin nggak ketahuan, nggak bisa ngitung gitu kan. Tapi paling nggak udah ada yang langsung menyambut di situ, kayak ada yang udah nunggu. Terus dia lihat ini ada begini, dia langsung terima. Nah gitu. Itu sebenarnya kita nggak pernah tahu kan, itu ada komunikasi di belakangnya dia. Iya. Nah ini gue mau masuk Citayam, penumpangnya turun di Citayam. Lo di kereta nomor berapa? Kereta nomor sekian, pintu nomor sekian. Iya. Makanya si petugas bisa pas kan standby-nya di situ. Gitu. Itu ada komunikasi di situ. Begini, sumpah gue kaget. Ya gue masih lanjut perjalanan, tapi itu small things yang somehow tiba-tiba suka mencuri sudut pandang. Iya. Tek nih, ini kok begini? Ada apa nih? Gitu loh ya. Yang bilang ya Allah, bisa begini. Ya, gue bilang ya, ini buat gue jauh banget perbaikan pelayanan betapa sudah jungkir baliknya. Komuter tuh padahal ya? Komuter. Yang dulu kayaknya komuter tuh barbar. Waduh, barbar habis. Iya kan? Siapa sih yang nggak pernah kalau zaman kita dulu naik di atap gitu kan? Gua ataper loh. Nah, begitu pelayanan yang seperti itu, nyes juga dia. Ya Allah, alhamdulillah gitu ada. Masih ada istilahnya orang-orang yang punya perhatian dan diselaraskan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Iya. Luar biasa tadi, luar biasa. Gue bilang gitu. Menarik tadi itu gue. Transjakarta pun sudah mengadopsi itu beberapa kali gue lihat juga ngalamin kayak gitu. Jadi mereka udah siap tuh. Betul. Koordinasinya juga udah oke gitu kan. Udah cukup oke koordinasinya. Gue pernah beberapa kali ngalamin kayak gitu. Transjakarta. Nah itu sebenarnya kan bisa kita apa ya? Ya salah satu benefit kita naik transportasi umum. Ya harusnya memang idealnya udah seperti itu gitu. Tinggal sekarang kan diperbaiki sama itu lebih jauh aja kan. Iya. Kayak misalnya sekarang betul. Penyandang disabilitas kayak kursi roda masih enggan naik transportasi umum kayak kereta sama bis. Karena kan memang secara fasilitas masih minim banget. Iya. Gitu. Iya, beda kayak di Jepang kan. Di Jepang bahkan orang difabel kursi roda tuh bisa naik kereta, bisa naik KRL, gue pernah ngeliat gitu. Tapi KRL-nya tuh udah di set bahwa difabel itu adanya di gerbong depan atau enggak gerbong paling depan atau paling belakang. Oke. Nah, ntar mereka tinggal mention tuh ke petugas yang ntar siap-siap. Mereka udah nyiapin yang papan buat itu tuh kursi roda. Oh iya. Terus pintu kebuka, taruh papan, kursi rodanya turun. Nah itu emang udah di prepare. Pesawat juga gitu kok. Makanya orang difabel tuh enak banget naik pesawat gitu. Kalau gue ngeliat, dan ya semoga ke depan reaksinya mereka lebih cepat ya. Begitu dan sekarang sih lebih cepat juga. Iya. Begitu mereka lihat ada yang pakai kursi roda, mereka ambilin kursi roda, mereka ambilin ini gitu loh. Udah tanggap lah ya. Udah tanggapnya udah cukup oke. Gitu buat gue sih cukup bagus. Kalau dalam sisi hal pelayanan ya. Maka mungkin perlu didukung nih sama viewersnya, sama yang nonton, bahwa jangan hanya pada saat tidak menerima tidak enak lalu teriak di sosial media. Kalau perlu yang positifnya sampaikan. Benar. Gitu supaya mereka juga tahu apresiasi itu juga perlu ditulis. Betul, dan terkadang kalau gue ngeliat gini, kadang-kadang mungkin mereka tahu laporan dari awaknya mereka, tapi kan ada pendapat paling jujur yang orang lain lihat, yang mungkin hal baik lolos dari pihak mereka sendiri. Benar. Gitu loh. Ya bahkan pun bagian dari smart packs yang ada di mindset gua adalah bahkan ketika komplain pun
kita pakai ini, gitu, pakai etika. Oke. Banyak yang gue lihat, banyak orang tuh komplain gak pakai etika. Ya, emang susah bro. Pada akhirnya orang yang menerima komplain itu kesel malah jadi nggak punya, malah akhirnya jadi apa? Malah akhirnya jadi konflik kan, bukan menyelesaikan masalah gitu. Iya. Gue pernah beberapa kali komplain, tapi ya gue berusaha untuk menyelesaikan masalah gitu. Walaupun memang pada ujung-ujungnya gue kesel karena ternyata masalah itu nggak bisa selesai, ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi kan cara kita mencoba menyelesaikan masalahnya itu kan itunya loh, etikanya itu loh. Yang gue dulu ketinggalan laptop di kereta, tinggalan tas di kereta gitu kan, tinggalan tas di kereta. Itu gue marah, sebenarnya dalam hati marahnya kenapa? KRL komuter udah jalan jam 4 pagi dari Bogor. Petugas lapangan di stasiun itu baru ada jam 6. 2 jam apaan tuh? Kosong. 2 jam itu kosong, nggak ada petugas. Wah keren. Itu dulu ya, itu gue nggak tahu sekarang. Sekarang udah gue nggak tahu sekarang, gue nggak tahu update-nya sekarang. Tapi itu yang dulu kejadian yang itu tahun lalu. Jadi gue waktu itu mau ngejar kereta pagi itu ke Jogja. Jadi gue turun di Gudang Dia sekitar jam 5.30, setengah 6. Nggak ada petugas. Gue sadar barang gue ketinggalan itu, gue sadar. Tiba-tiba gue nyari petugas tuh nggak ada. Sampai akhirnya gue turun ke bawah. Ketemu sama petugas dispatch yang halo-halo itu. Akhirnya ke ruang mereka. Dia bilang, dia nulis tuh di laporan. Nah itu dia yang gue salut. Mereka tanggap cepet banget. Itu yang gue senang. Mereka tanggap cepet banget. Walaupun mereka agak-agak gimana ya, kaget gitu kan. Waduh, Barting jam segini. Gue kan awalnya udah, waduh ini kenapa nih gitu kan. Iya. Bener, nggak taunya nggak ada petugas yang bisa memonitor itu di jam segitu. Mereka udah ngasih tahu. Tapi gue lihat tanggapnya si petugas itu loh. Dia ngubungin semua stasiun tuh, mulai dari Gondang Dia sampai ke Jakarta Kota. Iya. Pak, jam segini belum, mohon maaf, jam segini belum ada petugas, bla 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 bla. Waduh, gimana ya Pak gitu. Gue nggak langsung nggak marah. Mungkin kalau orang lain udah emosi, lah kok gimana sih dong nggak ada petugas gitu kan, bisa aja gitu kan. Tapi gue bilang, aduh, terus gimana Pak? Bentar ya Pak, nih kita masih usahain dulu, tanya di sini. Nanya ke petugas Juanda, bilang, ada laporan apaan? Barting. Waduh, Barting jam segini. Orang Juandanya ngomong gitu. Kan gue juga jadi kaget ya. Panik juga kita dengernya. Panik nih gue. Mana itu isinya laptop segala macem. Laptopnya itu hidup gue masih dari situ tuh dulu semua. Dan benar, nggak ketemu. Down gue di situ, bener-bener down. Gue merasa hidup gue berakhir karena semua barang-barang berharga gue ada di situ. Hanya sedikit yang di backup. Ya pada akhirnya dari situ gue dapet pelajaran. Gak apa-apa gue ngeluarin uang lebih selama setahun lah gitu kan, bayar per tahun gitu buat bayar cloud misalnya gitu. Sekarang gue semuanya udah integrasi sama cloud. Akhirnya ya udah gitu dulu gue kerjaannya memang karena gue menganggap laptop itu, gue beli laptop itu karena bisa gue colok di rumah ketika nyampe rumah. Jadi PC, tapi bisa gue bawa kalau gue misalnya mau meeting. Akhirnya sekarang gue udah nggak punya laptop dan gue mengandalkan PC. Akhirnya gitu. Jadinya ya udah di situ ada perubahan di hidup gue. Evaluasi sih sebenarnya. Evaluasi diri gitu. Memang gue marah, gue kesel, tapi ya udah memang udah kayak gitu mau diapain. Gue cuma kasih masukan aja ke KAI bahwa Pak, ini kan kita udah mulai operasional jam 4 pagi. Tapi kok nggak ada petugas? Tapi kok petugas baru ada jam 6 gitu. Kalau misalnya ada kejadian kayak saya ini gimana gitu? Apakah kejadian kayak gue itu cuma sekali? Gue rasa enggak sih. Enggak. Ya mungkin beda barangnya doang. Tapi kan ada barting ya. How to handle the bar things ini kan. Gitu. Paling nggak orang dibikin terang. Sabar ya Pak, Bu atau siapa. Waktu itu kita coba kontak stasiun berikutnya. Kan gitu lebih tenang. Sampai akhirnya jam 6. Sampai 6:30, sampai gue nyusul ke Jakarta Kota untuk mastiin emang barang gue nggak ada. Kan kalau tempat buat naruh barang-barang ketinggalan di Jakarta Kota. Iya, Los Angeles-nya ada di sana. Los Angeles-nya kan di Jakarta Kota sama di Bogor kan. Nah, gue kesana tuh ngeliat. Ya udahlah, emang udah nggak ada barang gue. Emang nasib apes tuh ya. Emang udah nih apes gue gitu kan. Apes gue di situ.
ya udahlah. Tapi emang perlu itu ya. Gue akhirnya nulis surat tuh ke KAI. Nulis surat. Nggak marah-marah, gue nulis surat aja. Ngasih masukan. Ya nggak berharap apa-apa lah. Kayaknya agak kecil kemungkinan juga barang gue diganti, orang itu kesalahan gue juga. Gitu. Itu kesalahan gue. Tapi kan setidaknya kalau misalnya udah ada preventifnya, harusnya mungkin ceritanya bisa agak lain. Bukan agak lain yang gitu ya. Ceritanya mungkin bisa berbeda. Gitu. Seperti itu. Betul, karena memang bagaimana action kita itu mempengaruhi respon. Iya, betul. Ya. Gue pernah juga di pesawat itu terjadi sesuatu dengan kopi yang gue pesen. Akhirnya gue cuma panggil. Kalau hari gini mungkin, ini gimana sih kok bisa ada beginian di kopi gue? Bisa teriak begitu ya. Tapi kalau gue kenapa? Saya cuma tunjuk doang. Dia kayak kaget, dia cuman maaf, ya udah, diganti. Apa-apa. Iya. Akhirnya diganti, double lagi. Iya. Double, ada bonusnya. Itu pertama. Yang kedua pakai dibonusin hormat ala Jepang mau keluar pesawat. Makasih ya. Iya. Kebetulan gue perhatiin, oke. Dan gue nggak langsung pulang. Gue tunggu ini kru keluar. Gue tahu ini kru keluar di mana. Gitu loh. Kenapa? Karena kebetulan sebenarnya adik gue juga di perusahaan operasi jadi pilot. Jadi gue tahu lah, kalau mau nih orang siapa gue bisa tanya sama dia. Gue udah barusan gini-gini, masa sih? Iya, oh dia orang sini, ya udah. Begitu dia keluar, Mbak, makasih aku dikasih bonus. Begitu keluar, belum pulang. Mbak tadi yang ngeliatin saya, dia ngeliatin, oh iya mas, iya pak, makasih ya pak tadi gini. Enggak, saya cuma belajar aja, saya nggak pengen teriak-teriak juga. Mbak pakai kasih bonus, saya nggak ngarepin. Cuman buat ini nggak mau ada ribut pesawat. Tapi bener pak, makasih banyak pak. Yang sebelumnya saya malah dimaki-maki pada penumpang lain gitu. Gitu ya. Itu dia. Jadi bagus lah gitu loh. Untungnya nggak dapat bonus ketiga. Apa tuh? Nomor handphone. Aduh, janganlah. Ntar jadi masalah gitu. Terus sebetulnya banyak sih kalau ada. Kalau mau. Gitu. Zaman dulu masih sering terbang kan pasti. Oke, ini perkenalan. Nanti habis ini kita banyak topik-topik menarik ya. Dengan 3 moda transportasi ya. Kita cari topiknya, atau kalau ada masukan dari para teman-teman semua ya kita bisa monggo dikasih masukan kepada kita. Nanti kita coba bikin kanalnya kan bukan cuma di sini, nanti ada di sosial media. Kita coba bikin kanalnya di sosial media. Nanti mungkin teman-teman bisa gabung di situ semua. Terus kalau mau ada keluhan pun juga bisa nanti cerita di kita secara kronologisnya. Nanti coba kita bridging, kita iniin ke operatornya. Iya, atau ke pihak terkait yang berkepentingan menerima masukan itu ya. Gitu. Betul. Jadi kita ya balik lagi ke situ, Smart Park itu ya bukan cuma sekedar itu, bahkan kalau komplain pun ya kita tahu caranya gitu. Nggak cuma sekedar teriak, marah-marah itu enggak. Iya, betul. Kayak orang-orang banyak yang bingung, banyak yang nggak tahu juga kalau ada mau memberikan masukan atau keberatan kepada pelayanan negara pun masukinnya kemana, banyak yang nggak paham. Ya. Salah satunya bingung, ada ombudsman, apa itu barang? Nah, lu belajar. Udah ada teknologi mesin pencari, mau nggak dicari di situlah siapa mereka dan fungsinya apa gitu ya. Gitu. Ya mungkin kita soalnya biar nggak terlalu lama di perkenalan, habis ini kita perlu waktu nih perjuangan untuk nentuin timeline bikin kontennya apa-apa, topik-topiknya apa juga benar. Ya. Nanti gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya ID Packs ini kita bisa merubah apa ya? Kalau peta terlalu tinggi sih, wajah dulu deh. Wajah masyarakat transportasinya dulu gitu. Iya. Wajah masyarakat transportasinya dulu kayak gimana gitu. Jadi mungkin segala macam keluhan juga bisa kita bisa kita coba untuk jembatani ke pihak yang berwenang misalnya gitu. Oke, nanti kita sambung lagi ya kayaknya ya. Kita sambung lagi nanti dengan ya ada beberapa narasumber kita yang lebih yang kompeten. Insya Allah mereka bisa gabung di sini ngobrol sama kita. Iya. Buat ngasih ilmu pengetahuan yang mereka punya buat kepada kita para pengguna transportasi ini. Jadi minimal kita sebagai penumpang Indonesia ya kita udah smart dulu nih sebelum
Sebelum action. Sebelum kita action jadi penumpang beneran gitu. Ya, sebelum kita masak bahan-bahannya udah kita punya semua. Betul. Gitu kan. Jadi seandainya pun ada yang kurang, kita tahu gitu. Iya. Oh ternyata emang kurang. Iya. Terus Karena, gimana mau actionnya? Gitu. karena memang sulit lah untuk kesempurnaan itu sulit. Benar. Ya, gitu. Ini karena ini juga buat nanti juga buat masukan dan masukan sama Operator. iya kepada operator dan regulator. Iya, regulator terutama. Iya. Mungkin ada yang perlu disempurnakan. Betul. Iya kan, kita nggak bilang jelek, peraturannya udah banyak ya kita bilang mereka udah cukup kerja keras. Iya. Tinggal nanti masalah ada yang belum lengkap Pak, itu pengawasannya masih kurang. Oke, kita jadikan masukan buat mereka. Betul. Gitu loh. Karena tunggu aja, nanti suatu saat akan ada orang dari regulator tapi nanti kita rahasiakan. Tapi pasti dia akan ada. Insya Allah deh. Iya. Ini tinggal Culit nih baru pulang nih dari luar gitu kota ya? dia, baru selesai Sip. ngurusin Kalau haji. gitu. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Silakan berikan komentar masukan kepada kami, ya kan? Dan being smart, be happy. Bye.